Assalamualaikum guys, masih bersama saya A. Anton untuk channel baru saya di ICPC Produk. Nah, channel ICPC Produk kali ini akan membahas tentang DJI Action 3 dari DJI ya tentunya. Dan ini adalah Action Cam milik DJI yang terbaru keluaran tahun 2022 dan saya dapatkan di awal tahun 2023 di bulan Februari. Dan ini sudah saya coba tes selama 1 minggu dan ternyata ada banyak fitur yang sangat saya sukai dari Action Cam ini guys. Jadi Action Cam ini nggak cuma buat kamera action doang, jadi kamera ini juga bisa multifungsi buat untuk streaming dan lain-lain. Dan nanti saya akan tunjukin beberapa fitur yang ada di Action 3 ini guys. Untuk sebelum masuk ke bagian reviewnya, saya jelaskan tentang detail dari unitnya ini ya guys. Dan untuk yang pertama di sini untuk bagian depan ini terdapat layar ya, layar LCD yang tentunya sudah touchscreen. Saya coba hidupin ya guys. Nah, seperti ini. Oke, layar terkunci. Ada 2 layar ya. Ini touchscreen. Nah, seperti ini. Bisa digeser-geser seperti ini. Selanjutnya untuk bagian depan juga touchscreen seperti ini. Jadi kalau kita bandingin pakai GoPro ya lebih baik ini ya, karena di depan ini bisa touchscreen, kalau GoPro kan enggak ya. Selanjutnya untuk Action Cam ini memiliki lensa yang cukup lebar ya, wide. Kemudian untuk bagian sini terdapat 2 mikrofon stereo. Selanjutnya bagian bawah di sini terdapat quick release sebagai tempat dimana kalau kita kepengen pakaiin mounting seperti ini, pakaiin tripod seperti ini bisa. Kemudian dipasang di helm juga bisa, pasang di dada, pakai strap juga bisa. Dan ini memang cukup praktis sekali. Jadi ini menggunakan magnet ya. Ini ada magnetnya ya guys. Kemudian untuk bagian yang lain, di sini ada terdapat tombol untuk menekan start record atau take foto. Selanjutnya di sini ada terdapat apa ya? Ini mungkin sebuah mikrofon ya, bukan mikrofon, speaker gitu ya guys. Selanjutnya di sini terdapat baterai. Oke, aku matiin dulu karena pengen saya perlihatkan kepada Anda ya guys. Nah, baterainya itu seperti ini guys. Terdapat baterai sebesar 1770 mAh, kemudian terdapat micro SD slot, dan selanjutnya tinggal diginiin ya. Berikutnya untuk bagian samping di sini terdapat tombol QS Quick Shot atau quick apa ya, pokoknya di sini tuh untuk memindahkan dari mode foto ke mode video. Kemudian untuk bagian sini terdapat konektor USB Type-C. Konektor USB Type-C. Aduh, fokusnya ngaco ini guys. Oke, maaf ya guys ya kalau fokusnya ngaco. Ini hanya memakai kamera yang kurang begitu bagus dengan resolusi 4K. Oke, untuk fitur yang ada di DJI ini cukup lumayan sangat saya sukai ya. Oke, untuk yang pertama kita lihat untuk bagian belakang, kita lihat beberapa fitur. Di sini terdapat fitur foto ya. Fotonya ini bisa ada beberapa pengaturan exposure auto, mau pilih yang exposure seperti ini, terus ISO-nya juga kita pilih bisa. Oke, selanjutnya ada WB white balance, kita bisa atur otomatis atau manual. Selanjutnya untuk VOV, FOV bukan VOV, ini adalah field of view. Bisa kita lihat ada standar atau lebar atau wide, kemudian formatnya bisa JPEG dan juga RAW. Wow, keren ya. Ini untuk pengaturan pro ya. Selanjutnya untuk bagian pengaturan video, di sini terdapat fitur ya. Fitur dari video itu bagus banget untuk Action Cam-nya ini. Dari mulai resolusi 1080p dengan FPS sampai 240, kemudian di resolusi maksimalnya di 4K 16:9 ini dengan resolusi 120 guys. 120 fps dengan stabilisasi Rocksteady Plus.
Nah, ini kalau 120 fps untuk horizon balancing ini nggak ada ya. Jadi horizon balancing ini hanya muncul di fps yang cukup rendah. Kita lihat. Nah, di sini horizon balancing. Jadi kalau kita miring-miringkan seperti ini, hasilnya akan stabil ya. Jadi gambarnya itu nggak ikut miring gitu guys. Sampai 45 derajat. Nah, ini kalau udah 45 derajat langsung berdiri portrait seperti ini. Oke, ini juga terdapat untuk horizon steady itu yang ada di 2,7K 60 fps. Jadi lebih dari horizon balancing, yaitu horizon steady seperti ini. Kalau kameranya diputar-putar seperti ini, gambarnya tetap ya. Ini dalam artian harus merekam dulu guys. Kita rekam dulu ya guys. Oke. Rekam dulu. Oke. Oh, tuh kan. Gambarnya nggak balik ya, dia tetap stabil di tegak gitu ya, sesuai dengan horizonnya. Nah, selanjutnya di sini untuk video itu ada beberapa fitur. Ada fitur FOV, Field of View, fitur standar, dewap, terus sempit. Kemudian untuk fitur Field of View ini hanya ada tersedia di fps atau resolusi yang rendah ya guys, yang lengkap FOV nih. Oke, ini yang pro dulu. Saya coba FOV, ada sempit, ada standar. Oke, jadi kalau kita melihat ke horizon steady-nya, kita pindah di Rocksteady aja ya, paling bawah ini stabilisasi yang paling bawah. Ini croppingnya nggak begitu banyak. Kita lihat untuk FOV-nya ini ada banyak ya pilihan, standar atau dewap, sempit, terus kemudian ada lebar, ada ultra lebar atau ultra wide gitu ya guys ya. Jadi kalau horizon balancing-nya dimaksimalin sampai ke muter-muter seperti ini, horizon steady, dia cuma ada 2 pilihan ya untuk untuk FOV-nya. Jadi aku senang yang pakai standar dewap seperti ini guys. Jadi nggak begitu melengkung-melengkung amat. Berikutnya untuk bagian warna, di sini terdapat di sini like 10 bit ya. Jadi sebelum action cam-nya ini saya coba hidupin, kemarin itu kan untuk suruh mendownload firmware-nya dulu memakai DJI Mimo. Jadi firmware-nya masuk ke HP dulu, kemudian ditransfer ke sini untuk mengupgrade SW atau firmware yang ada di dalam action cam ini ya guys ya. Jadi kita bisa mendapatkan di cinema like ya 10 bit. 10 bit yang sebelumnya itu kan 8 bit. Yang 8 bit itu hanya mencapai 7 juta warna. Sekarang untuk 10 bit itu bisa mencapai 1 miliar warna. Jadi kalau kita memakai warna di sini like ini adalah warna yang flat gitu ya. Kita bisa dalam post production itu mengedit warna, mengedit saturasi, mengedit shadow, mengedit kontras dan lain-lain. Jadi kita lebih leluasa ya, yang mana warna kita inginkan seperti ini, untuk kecerahan gambarnya seperti ini, kita bisa sangat leluasa mengedit seperti itu guys. Tapi kalau kita nggak mau ngedit, membuat warna yang sudah jadi, ya udah warnanya masuk ke normal aja guys. Dan di sini ada beberapa fitur lagi nih guys. Gambar ditingkatkan aktif, ini adalah kualitas gambar ditingkatkan paling bagus sekali ya untuk dynamic range-nya. Oke, untuk exposure kita bisa lihat ya, seperti yang saya katakan tadi, untuk bagian foto ini bisa ISO-nya kita atur, kemudian untuk exposure-nya juga bisa kita atur guys. Oke, selanjutnya untuk bagian suara. Nah, di sini untuk suara itu ada saluran stereo ya. Jadi pakai action cam ini kita bisa mendapatkan suara yang stereo, bukan hanya mono. Kemudian untuk pengurang kebisingan ini bisa kita nonaktifkan, kita bisa aktifkan. Ini kebisingan angin. Jadi kalau kita mengendarai pakai action cam ini, aktifkan aja untuk kebisingan angin untuk meredam suara angin biar tidak masuk seluruhnya ke mikrofon yang ada di action cam ini. Kemudian di sini untuk audio ini ada yang terarah depan nonaktif. Kalau depan ini mungkin ya audionya dari sini mikrofonnya. Jadi kalau kita ngevlog seperti ini, maka pengaturannya di audio terarah yang depan seperti ini guys.
Oke. Oke, selanjutnya ya guys. Yang lain ada mode HDR. Di sini High Dynamic Range Video. Jadi kita bisa menggunakan fitur ini ketika action cam ini berada di cahaya yang cukup bagus ya. Jangan di cahaya yang cukup redup. Selanjutnya untuk video slow motion ini, gerak lambat ini sampai 8 kali untuk resolusi video 1080p ya atau Full HD sampai 8 kali. Kalau untuk resolusi 4K ini hanya 4 kali ya untuk resolusinya. Untuk slow motionnya, jadi nggak begitu lambat banget. Paling lambat itu hanya untuk video Full HD. Oke, selanjutnya di sini juga terdapat hyperlapse. Fitur hyperlapse ini bisa kita gunakan untuk hyperlapse ya, menggunakan action cam ini. Kita bisa pilih untuk hyperlapse-nya mau auto, mau kali 2, kali 5, kali 10, kali 15, kali 30. Ada juga video time lapse seperti ini guys. Oke, itu kan keren banget ya untuk fitur-fiturnya. Yang lain kita lihat untuk pengaturan sini terdapat snapshot. Snapshot itu kalau kita pencet ini mau langsung video gitu ya guys. Jadi kita bisa pilih video HDR, hyperlapse. Selanjutnya di sini terdapat pratinjo layar kecil mati. Nah, di sini kalau kita nonaktifkan, maka layar keduanya itu bisa hidup ya guys. Jadi belakang sama depan itu bisa kayaknya. Kemarin itu bisa ya. Ini kok bisa nggak bisa ya? Oke. Oh iya, seperti ini ya guys. Kedua-duanya bisa nyala semua dengan pengaturan yang ada di sini ya guys. Nah, ini kalau dibikin hijau seperti ini maka akan salah satu layar yang berfungsi, mau depan atau belakang gitu ya guys. Nah, di sini ada fitur kontrol suara ya guys. Jadi kontrol suara ini hanya tersedia untuk bahasa Cina bahasa Jepang mungkin ya. Cina atau Jepang ini ya. Ya pokoknya seperti ini, dan juga Inggris. Ini ada beberapa perintah suara, start recording, stop recording, take photo, dan juga shutdown. Oke, saya coba ya. Shutdown. Shutdown. Tuh kan, mati ya. Oke, selanjutnya saya coba hidupin lagi untuk memerintahkan suara lagi ya. Start recording. Oh, ternyata suara saya tidak dikenal ya. Start recording. Tuh kan, bisa langsung rekam seperti ini. Kemudian stop recording. Tuh, langsung stop sendiri. Take photo. Take photo. Tuh kan, langsung nge-tag foto sendiri ya guys. Keren banget nih guys. Oke. Untuk pratinjonya seperti ini ya guys. Jadi kita bisa sentuh bagian kayak logo YouTube seperti ini, seperti YouTube ini seperti ini. Nah, ini langsung masuk ke peninjauan hasil tadi dengan menggeser ke atas atau ke bawah ya guys. Nah, seperti ini guys. Keren kan? Oke, selanjutnya apa lagi guys? Ada yang lain ya, masih untuk fiturnya. Di sini untuk yang lain ada mode selam ya. Jadi kita kalau kepengen snorkeling atau nyelam pakai mode selam ini, diaktifin aja. Nah, ini ada beberapa attention atau semacam apa ya namanya, peringatan atau tulisan seperti ini bisa kita aktifkan. Ini untuk mode selam guys. Kemudian yang lain di sini ada pengaturan OTG. Nah, di sini kalau kita hubungkan action cam-nya ini menggunakan USB Type-C to Type-C dari bawaan action cam. Jadi dari HP ke action cam seperti ini guys. Nanti kita langsung bisa mentransfer file ya. Jadi tidak usah menggunakan WiFi. Maka filenya langsung tertransfer ke HP. Oke, berikutnya guys. Yang lain
Untuk koneksi nirkabel di sini menggunakan frekuensi WiFi sampai 5,8 GHz. Keren. Oke, berikutnya yang lain. Ini untuk kompresi video bisa menggunakan HEVC ya. Jadi kompresi video yang efisiensi paling tinggi HEVC H265 atau bisa kita menggunakan H264. Jadi kalau kita menggunakan kompresi video codec H264 maka video yang dihasilkan akan filenya gede banget ya guys. Karena untuk satu file video 4K 60 fps ini dari Action Cam DJI ini menggunakan bitrate 100 Mbps, jadi sangat gede banget. 1 menit aja itu hampir 1 giga ya. Berikutnya yang lain, suara di sini untuk playbacknya ya bisa tinggi, medium atau rendah. Berikutnya ada kisi juga tersedia, anti kedip. Kemudian untuk kode waktu, manajemen penamaan, terus kemudian ada apa ini guys, daya mati otomatis, bisa kita atur lamanya 30 detik. Jadi kalau dibiarin selama 30 detik ini akan mati sendiri. Berikutnya ada LED. LED-nya itu untuk menghidupkan sini ya. Nah, di depan dan di belakang kan ada LED-nya ini. Nah, seperti ini guys. Kemudian ada horizon calibration. Jadi kalau kepingin mengklaribrasi, silahkan letakin aja di tempat yang datar ya guys. Berikutnya terdapat lanjutan live streaming terakhir. Jadi di sini kita bisa live streaming ya sambil mengendarai menggunakan Action Cam ini. Kemudian tinggal kita hubungkan menggunakan DJI Mimo seperti ini. Nanti akan otomatis live streaming ke Facebook atau ke YouTube. Dan di sini terdapat beberapa bahasa, Inggris, Cina, Jepang, dan lain-lain ini guys. Oke, untuk tanggal waktunya sudah saya set. Untuk format, ini format kartu SD, dan ada juga riset pengaturan pabrik, ada info perangkat, dan di sini untuk firmware dari kameranya seperti ini guys. 01, 02, 10, 10 untuk versi firmware-nya seperti ini. Oke, ini udah terbaru ya guys, karena sudah ada di sini like 10 bit. Oke, di sini ada beberapa pengaturan QS, ada pengaturan kecerahan di LCD-nya ini. Kemudian di sini ada pengaturan simpan ke C1. Jadi kalau kita kepengen mengatur customnya bisa langsung aja ke simpan C1 ini guys. Jadi kita itu tidak usah mengatur utang lagi ya guys. Oke. Untuk fitur yang ada di sini cuma itu aja ya guys. Jadi untuk Action Cam ini juga sudah waterproof ya guys. Jadi kalau kita mau nyelam itu nggak usah dikasih casing. Jadi waterproofnya dari Action Cam DJI ini sampai 16 meter. Dan selain itu DJI Action ini juga bisa kita gunakan untuk webcam ya. Manakala kita tidak memiliki webcam, bisa kita gunakan DJI ini menggunakan komputer sebagai webcam. Jadi tinggal masukin aja jack ke USB Type-C, masuk ke laptop atau ke komputer kita, langsung bisa kita untuk ngezoom dan lain-lain. Oke ya guys, demikian untuk sekilas review tentang DJI Action 3. Ada yang satu yang belum saya sampaikan ya guys, ini juga penting ya. Karena kita sering sekali ya bermedia sosial ya. Kalau seperti ini kan ada quick release-nya ya. Cuma ada di bagian bawah. Jadi kita saat beli DJI Action 3 ini pasti dikasih semacam bracketnya seperti ini, bisa kita masukin seperti ini guys. Oke, kalau udah masuk tinggal kita kunci seperti ini. Nah di sini kita bisa ngevlog seperti ini guys, tinggal klik, udah cepet banget quick release-nya itu guys. Nah seperti ini guys ngevlognya. Jadi kalau kita ngevlog untuk channel YouTube seperti ini guys, dan sekarang kita juga bisa ngevlog dengan mode vertikal ya. Jadi nggak cuma horizontal saja, mode vertikal juga bisa seperti ini. Nah ini seperti ini guys. Jadi kalau seperti ini maka video yang dihasilkan akan vertikal guys. Jadi kita bisa menggunakan DJI ini untuk
bersosial media vertikal itu seperti TikTok, IG Reel, kemudian ada YouTube Short. Jadi tidak menggunakan cropping di suatu gambar ya. Jadi hasilnya tentu saja lebih bagus seperti ini guys untuk mode vertikalnya. Tuh kan keren banget ya. Dan ini tuh kenceng banget loh guys. Tuh. Kenceng banget ini guys. Nah, seperti ini. Oke, cuma seperti ini ya guys ya untuk sekilas review dari saya, review amatiran ya mungkin bisa membuat kalian nggak penasaran seperti apa sih keunggulan dari DJI Action 3. Nah, cuma seperti ini guys keunggulannya. Oke, demikian ya guys. Sampai jumpa, bertemu kembali. Jangan lupa subscribe, like, dan share video saya ya guys. Bye-bye.